Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Sungadono Pamuji SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, Bapak Sugiono MPD selaku fasilitator dan Ibu Wiwit Viana Wulandari SPD sebagai pengajar praktik. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Ini artinya adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk mendukung semua kebutuhan belajar murid di kelas kita. Perlu kita ingat, setiap anak memiliki keunikan. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain yang pasti berbeda. Jadi, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense, yaitu memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, berusaha untuk mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, sebagai seorang guru, maka harus bisa memahami aspek-aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Guru menilai pengetahuan awal, kemudian menentukan apa yang telah murid ketahui dan di posisi mana sekarang murid itu berada. Yang kedua, guru juga harus memperhatikan minat murid, karena minat bisa menjadi motivator yang sangat penting bagi murid, kemudian juga bisa membuat murid menjadi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru juga harus memahami profil belajar murid, yaitu dengan memperhatikan lingkungan belajarnya, budayanya, gaya belajarnya, dan tentang adanya kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah diferensiasi konten yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan, kemudian membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya dan bukan dengan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Misalnya, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut KHD dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan yang kedua antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan yang berikutnya antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang keempat antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Demikian kata Arthur Afterheide. Demikian paparan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.